Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang organ gerak pada manusia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kegiatan yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan. Yang pertama akan membentuk kelompok ya untuk berdiskusi dengan topik yang berbeda-beda. Setiap kelompok akan mendapatkan tugas sesuai topiknya masing-masing. Nanti kelompoknya meja depan dengan meja belakang. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Sa. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Ditambahi kardus lagi toh anak-anak toh. Tiap talinya ini. Nah, lihat nih hasilnya. Nah, ini dibuat apa? Ini bentuk lingkaran ya. Nanti kalian melakukan diskusi tentang fungsi rangka, otot, dan sendi sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti ditulis di buku tulis. Kelompok sini nanti mendapatkan rangka, yang kelompok sini nanti otot, yang sini nanti sendi. Ini rangka, ini otot, itu sendi. Oke. Boleh juga dituliskan tentang bagian-bagian rangka pada manusia itu ada rangka apa saja, gitu nggih? Kamu bisa menuliskan sendi itu apa. Terus ada berapa sendi di tubuh kita, gitu ya. Dituliskan contoh sendinya juga, gitu nggih? Boleh dibuat dalam peta konsep. Otot ya, tuliskan dulu. Otot pada manusia itu fungsinya apa toh? Otot itu untuk apa? Dalam sistem gerak kita. Terus tuliskan juga jenis-jenis otot yang kamu ketahui. Boleh ditambah gambar ototnya misalnya, gitu nggih? Ya. Sama boleh juga disebutkan bagian-bagian rangka. Di tubuh kita itu ada berapa rangka? Yang di atas ini namanya rangka apa? Ini sama ini namanya rangka apa? Kalau dari sini sampai sini namanya rangka apa? Kami akan mempresentasikan tentang otot pada manusia. Otot berfungsi menggerakkan bagian tubuh tertentu. Contohnya otot lurik yang terdapat pada rangka, otot polos yang terdapat pada organ dalam. Kami akan mempresentasikan fungsi rangka. Fungsi rangka yaitu A. Memberikan bentuk pada tubuh, membantu untuk berdiri tegak, dan tempat melekatnya otot-otot penggerakan tubuh. Bagian-bagian rangka yaitu rangka kepala, rangka tubuh, dan rangka alat penggerak. Oke, kita akan melaksanakan ice breaking. Nanti Bu Intan yang menyanyi, kalian yang bergerak sesuai gerakan ya. Yuk, tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Lagi. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Silakan diketuk salah satu untuk membuka. Tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi apa? Sudah, dilanjutkan ke nomor 2. Di bawah ini merupakan bagian dari tulang pada tengkorak kecuali Nah, ini adalah penyakit apa ya anak-anak ya? Coba diamati gambarnya anak-anak. Ini kepalanya pusing gitu ya. Tiba-tiba dia jatuh. Tahu nggak gangguan tidak berfungsinya bagian tubuh rangka pada manusia.
perhatikan videonya. Ya. Nah, kenapa bisa terjadi stroke? Karena pasokan oksigen ke otak itu berkurang. Pecah pembuluh darah di otak. Nah, kenapa kira-kira kok orang bisa terjadi stroke? Salah satunya sering memakan makanan yang tidak sehat. Ini cara agar kita tidak terkena stroke ya. Salah satunya olahraga rutin 30 menit sehari, mengurangi makan makanan yang tidak sehat, ganti dengan makanan-makanan yang sehat. Ciri-ciri orang stroke yang pertama itu senyumnya tidak simetris. Pernah lihat nggak orang senyum? Nah, ini kan senyumnya simetris ya. Tapi setelah kena stroke, tangan yang kanan bisa ngangkat, tangan kiri nggak bisa. Tangan kiri bisa ngangkat, tangan kanannya nggak bisa. Itu adalah ciri orang terkena stroke. Yang ketiga, bicaranya tiba-tiba pelo. Tadi kamu mengamati tentang fenomena kasus apa tadi? Stroke. Kenapa stroke bisa terjadi? Ayo angkat tangan. Tadi kok bisa stroke tadi? Faktornya apa saja? Oke, pintar. Pola hidup tidak sehat. Apa, Bimo? Faktor keturunan juga bisa terjadi ya. Genetik juga, betul. Berkelompok, silakan membuat peta konsep penyakit pada sistem gerak. Boleh menggunakan gawainya untuk mencari tentang penyakit pada sistem gerak. Silakan. Presentasi tentang ini. Bu Intan minta tadi sudah Azza, kelompok Asila sudah. Sekarang kelompoknya Rizky, Nabila, Arsyafin, dan Safia. Silakan. Saya akan menjelaskan tentang beberapa penyakit pada sistem gerak. Ya, apa saja? Tetanus. Tetanus adalah penyakit yang menyebabkan otot menjadi kejang. Osteoporosis. Kekurangan kalsium yang menyebabkan pengeroposan pada tulang. Sindrom, gangguan neurologis yang menyebabkan gerak tak sadar berulang. Anak-anak, setelah ini kalian akan membuat kampanye kesehatan. Sebenarnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu juga sudah mengajak kalian. Ini ya, kampanye yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Salah satunya yaitu bangun pagi. Terus apa? Beribadah. Terus olahraga. Terus makan sehat dan bergizi. Terus gemar belajar. Terus bermasyarakat. Terus tidur cepat. Nah, nanti secara berkelompok kalian akan membuat poster edukasi tentang kampanye kesehatan. Setelah nanti anak-anak membuat poster di kelas bersama teman sekelompoknya, nanti di rumah anak-anak mempraktekkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sesuai kelompoknya dan di video. Nah, nanti dijelaskan kampanye kesehatan yang kamu buat tentang apa. Sip, yuk. Ayo yang lain. Nggak apa-apa. Ayo berempat. Yuk. Dengan cara makan makanan bergizi yang seimbang, dukung kesehatan di masa depan. Oke, kelompoknya Zaki mengangkat tentang menjaga pola makan ya. Anak-anak, setelah kalian membuat poster edukasi
dan kalian melaksanakan kampanye hidup sehat tiap kelompok, sekarang kita tiba di saatnya merefleksi. Ya, apa yang akan kalian lakukan setelah kalian belajar materi hari ini? Caranya, anak-anak akan membuka situs Si Gondang Hebat dengan cara s.id/Si Gondang Hebat. Anak-anak klik jurnal digital, lalu anak-anak masukkan ini ya, diisi di bagian refleksi murid. Jelas ya? Oke, silakan anak-anak isi. Jurnal digital, sabar dulu. Terus isi refleksi murid. Nah, yang ini pojok kanan atas itu loh. Nah, terus diisi nama kamu. Ya, Vino gitu enggak apa-apa. Nah, yang masih sulit kamu lakukan itu apa? Buka bagian refleksi murid, klik yang bentuk panah ke atas itu nggih. Ya, silakan diisi. Nah, oke, terus isi lagi. 15. Ya, refleksi murid. Nah, ini loh. Jika sudah selesai mengisi jurnal refleksi yang sudah, silakan isi bagian umpan balik ya. Menurut kamu Si Gondang Hebat ini apa sih yang sudah bagus kok apanya? Umpan balik diisi yang ini, umpan balik Si Gondang Hebat. Jelas anak-anak?